Kisah kali ini datang dari seorang pemuda bernama Arhan. Seorang pemuda berusia 19 tahun yang mempunyai hobi balapan liar. Hobi yang bisa dibilang bukanlah hobi yang bagus untuk ditiru karena bisa menyebabkan kecelakaan dan menimbulkan keresahan bagi warga sekitar. Lantas, seperti apa kisah kali ini? Mari kita dengarkan. Banyak kejadian di sekitar kita. Di antara kita, banyak yang melihat mereka. Walau sepintas, itu terlihat jelas. Hidup kita berdampingan dengan mereka. Hanya alam yang membedakannya. Selalu ada peristiwa, maka akan aku kisahkan semuanya. Pada tahun 2020 yang lalu, ada seorang pemuda berasal dari suatu daerah. Pemuda itu bernama Arhan, seorang pemuda atau remaja yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas di salah satu sekolah negeri. Kehidupan seorang remaja yang penuh dengan canda tawa dan senyum. Arhan belum terlalu memikirkan bagaimana nasibnya ke depan atau bagaimana nanti ia kelak di masa depan. Pemikirannya hanya bertujuan untuk kesenangan belaka, salah satunya ialah balapan motor liar yang biasa ia ikuti di beberapa pertandingan yang sering ia ikuti. Arhan terkenal sebagai seorang pembalap yang bisa dibilang tidak terkalahkan karena sejauh itu belum ada yang menang ketika berduel dengannya. Dia dikenal sebagai seorang raja jalanan di antara teman-temannya karena hal itu juga. Suatu ketika teman Arhan yaitu Fatur memberitahukan ada seorang penantang yang siap untuk melawannya nanti. Tawaran Fatur menjadi sebuah tantangan yang dianggap seru untuk Arhan karena sudah lumayan lama juga tidak ada yang menantangnya. Balapan itu akan dilaksanakan pada malam minggu, di mana Arhan juga berlibur sekolah di keesokan harinya. Di hari itu juga Arhan ingin segera menyeting motor yang telah lama ia tidak pakai. Singkat cerita, selepas pulang sekolah, Arhan pulang dengan motornya. Ia mengendarai motor tersebut dengan santainya di jalan, sampai ada seseorang yang menyalip Arhan dari belakang dengan kencang. Arhan merasa panas karena itu juga ia menancap gas untuk menyusul pengendara yang barusan menyalipnya. Padahal, jalanan saat itu lumayan ramai dengan pengendara umum, tapi hal itu tidak dipedulikan oleh Arhan. Jalan yang ramai, ia terobos beberapa kendaraan, ia salip sampai ia melihat orang yang barusan menyalipnya. Sampai Arhan berada di sampingnya. Muka dari pengendara di sebelahnya tidak jelas karena ia menggunakan helm berkaca gelap. Melihat Arhan yang sudah berada di sampingnya, ia lantas mengacungkan jari tengahnya yang menunjukkan ia menantang Arhan balapan di jalanan umum. Arhan langsung terbakar api amarahnya karena itu mereka berdua langsung menarik gas motor masing-masing. Keduanya tidak ada yang mau mengalah. Suara bising dari knalpot masing-masing mereka menjadi tontonan orang yang mereka lewati di jalan. Setelah aksi balap motor yang cukup berbahaya itu terus terjadi, tiba-tiba ada seorang polisi yang mengejar mereka berdua menggunakan motor patrolinya. Suara sirine yang nyaring membuat mereka berdua panik dan langsung mempercepat kembali laju motor mereka dengan kencang. Namun, sayangnya di depan mereka ada segerombolan polisi yang telah melakukan operasi lalu lintas. Hal itu membuat jelas mereka tidak bisa lolos. Mereka berdua diberhentikan di jalanan di dekat pos polisi. "Apa kalian sadar tindakan kalian berdua bisa membuat orang lain celaka?" kata polisi dengan raut muka yang marah. Mereka berdua hanya diam dan tidak bisa berkata setelah diinterogasi oleh polisi itu. "Kamu, sopan sedikit.
Kalau saya ngomong, buka helmnya. Lanjut kata polisi itu kepada orang yang menantang Arhan. Ia langsung membuka helm yang ia kenakan dan menyimpan helm itu di dekat kaki. Arhan tidak terkejut dengan muka dari orang itu, tapi ia merasa seperti tidak asing dengan wajah orang itu. Ia terlihat seperti salah satu adik kelas di sekolahnya. Karena mereka berdua masih menggunakan seragam sekolah, lantas pihak sekolah yang harus bertanggung jawab saat itu. Salah satu guru di sekolah mereka dipanggil untuk menjemput anak didiknya. Guru itu adalah Pak Eman. Segera, karena merasa malu, Pak Eman langsung menuju ke tempat mereka ditahan. Pak Eman datang dengan muka yang gusar mengetahui dua siswanya melakukan pelanggaran lalu lintas dan membuat malu nama sekolah mereka. Pak Eman langsung menemui petugas yang membawa dua orang siswanya untuk diberi arahan. Tak lama, setelah beberapa saat, Pak Eman terlihat bersalaman dengan polisi itu dan pamit. Setelah berpamitan, Pak Eman langsung menemui kedua anak didiknya. Kamu, Arhan dan Vito, orang tua kalian besok suruh ke sekolah, kata Pak Eman dengan singkat. Pak Eman lantas langsung meninggalkan Arhan dan Vito di situ. Mereka berdua lolos dari sanksi polisi karena Pak Eman atas nama sekolah sudah menjamin atas mereka berdua dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Arhan di situ juga baru tahu kalau nama orang yang ia temui adalah Vito. Dan tebakannya memang benar. Vito adalah salah satu siswa di sekolahnya. Sejak dari situ rasa tidak suka mulai muncul dari Arhan. Di situ Vito hanya tersenyum dengan sangat sinis pada Arhan dengan raut wajah tanpa rasa salah. Setelah itu juga mereka berdua langsung pulang menuju ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, hati Arhan terus merasa gusar dan kesal dengan adik kelas yang bergaya so jago itu. Sampai ketika Arhan berada di kamarnya, ia langsung melepas tas dan sepatu ke berbagai arah di kamarnya. Di saat rasa kesalnya belum hilang, terdengar suara handphonenya berdering karena panggilan dari Fatur. Fatur memberitahu orangnya akan dilawan nanti adalah Vito, yang juga salah satu siswa dan adik kelasnya satu sekolah. Dari situ, Arhan malah tertawa karena tahu yang akan ia lawan adalah orang barusan yang membuatnya menjadi kambing hitam. Keesokan harinya, Fatur datang ke rumah Arhan karena diminta oleh Arhan membantu membenahi motor yang akan ia pakai nanti. Fatur tidak keberatan akan hal itu karena Arhan adalah teman baiknya dari kecil. Saat Fatur membantu Arhan, di situ ia menceritakan kalau kemarin ketika pulang sekolah ia sempat bertemu dengan Vito, seorang pembalap yang akan ia lawan nanti. Fatur terkejut akan hal itu. Ia heran karena apa Vito bisa bertemu dengan Arhan. Lantas Arhan menceritakan kalau kemarin ia sempat balapan di jalan dengan Vito, tapi terhenti karena razia polisi. Fatur di situ tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Arhan. Fatur mengolok-olok Arhan menyindir seolah raja jalanan bisa kalah. Singkat cerita, di malam tiba saatnya Arhan dan Vito balapan di trek yang sudah ditentukan. Keduanya sangat haus dengan hasrat untuk juara. Arhan yang ingin mempertahankan gelarnya dan Vito yang ingin mengalahkan Arhan. Keduanya sudah bersiap di garis start dengan motornya masing-masing. Salah satu temannya yang menjadi wasit pengibar bendera yang berarti tandanya mulai. Keduanya langsung melesat dengan cepat. Tidak ada satupun yang mau menjadi nomor 2. Trek balap saat itu adalah jalan memutar dan dilakukan hanya satu putaran saja. Keduanya terus menancap gas dan terlihat seimbang. Tapi dalam beberapa saat ketika hampir mendekati garis finish, Arhan tertinggal. Karena tak mau kalau ia kalah saat Arhan dan Vito berdampingan, Arhan langsung menendang motor Vito dan membuat Vito terjatuh dari motornya. Dan terlihat tidak sadarkan diri. Arhan sangat kaget melihat Vito jatuh sampai tidak sadarkan diri.
Lantas ia berhenti sejenak dari motornya dan mengecek keadaan Vito. Saat Arhan turun untuk mengecek lalu memegang Vito yang sudah tergeletak, terlihat banyak sekali darah keluar dari tubuh Vito. Terlihat ada sebuah batu tajam yang juga menancap di tubuh Vito. Badan Arhan langsung gemetar tak karuan. Ia tidak bermaksud untuk membuat orang lain celaka. Tapi apalah daya, nasi sudah menjadi bubur. Kalau kaca sudah pecah, tidak mungkin untuk disusun kembali. Sama seperti apa yang terjadi pada Vito, tidak mungkin juga ia bisa selamat dengan keadaannya seperti itu. Bukannya mencari bantuan atau menolong Vito, Arhan malah meninggalkan Vito yang padahal mungkin bila sempat ditolong, ia akan selamat. Tak lama dari situ, Fatur yang berada di garis finish melihat motor Arhan yang sedang melaju ke arahnya. Dan ketika Arhan melewati garis finish, pertandingan itu selesai dengan Arhan yang tetap menjadi seorang juara. Fatur memberikan selamat kepada Arhan yang sudah memenangkan pertandingan itu. Tapi, ada sebuah tanda tanya besar bagi mereka. Sudah cukup lama tapi Vito belum juga kembali. Arhan di situ hanya bisa berpura-pura tenang dan berusaha untuk tidak panik. Orang mulai bertanya pada Arhan kemana Vito dan kenapa juga ia masih belum kembali. Tapi sebelum sempat untuk menjawab, ada beberapa polisi yang berpatroli yang juga berniat memberantas kegiatan balapan liar di daerah itu. Karena semua tidak mau untuk ditangkap, semua segera melarikan diri ke tempat yang mereka anggap aman dan bisa lolos dari para petugas. 1 hari berlalu sejak kejadian balapan dan kecelakaan yang menimpa Vito. Arhan masih mengingat bagaimana keadaan Vito saat itu dan peristiwa itu terus teringat di benaknya. Di saat keresahan itu terus terpikir, ia tidak sadar kalau ada kabar yang datang dari handphonenya. Di situ terlihat sebuah pesan grup WhatsApp yang memberitahu kalau Vito sudah meninggal dunia diakibatkan kehilangan banyak darah dalam kecelakaan yang menimpanya. Di situ juga diberitahukan terlihat ada sidik jari seorang yang tertempel di jaket milik Vito, tapi polisi belum tahu jelas milik siapa sidik jari itu. Para petugas patroli menemukan jasad Vito tergeletak di pinggir jalan dengan keadaan yang cukup parah. Seandainya bila saat itu para petugas datang lebih cepat, mungkin nyawa Vito bisa selamat. Begitulah kira-kira isi dari pesan WhatsApp yang ia lihat dari handphone miliknya. Sebenarnya tidak ada juga orang yang menaruh curiga pada Arhan karena semua tahu Arhan tidak pernah curang dalam pertandingan. Dan semua orang menganggap kalau apa yang dialami Vito benar-benar kecelakaan semata. Tapi dalam hati, Arhan terus dibayangi rasa bersalah dan takut kalau ia akan terbukti menjadi pelaku dan penyebab dari apa yang terjadi pada Vito. Karena ingin menenangkan sedikit pikirannya, Arhan pergi menuju kamar mandi untuk membasuh muka. Ia lantas melangkah masuk ke arah kamar mandi, tapi setelah ia masuk, tiba-tiba pintu kamar mandi itu menutup dengan sendirinya. Arhan panik dan takut. Ia berusaha membuka pintu kamar mandi yang terkunci itu dengan sekuat tenaganya. Di situ juga tiba-tiba beberapa botol sampo dan sabun yang berada di wastafel berjatuhan dengan cepat. Hal itu jelas membuat Arhan lebih panik karena botol-botol itu tiba-tiba saja terjatuh. Arhan segera mencoba mendobrak pintu kamar mandi. Ia ingin segera keluar dari sana. Ketika Arhan mendorong pintu dengan sekuat tenaga, akhirnya pintu itu bisa dibuka dengan mudah karena ayahnya membukakan dari luar. Ayah Arhan, yaitu Pak Suratmo, bertanya kenapa Arhan mengunci pintu kamar mandi dari luar. Justru di situ Arhan lebih heran kenapa bisa pintu kamar mandi terkunci, padahal Arhan tidak merasa mengunci pintu itu. Pak Suratmo mengajak Arhan untuk sarapan bersama dengan sang ibu, yaitu Bu Ana. Di meja makan muka Arhan terus saja terlihat gelisah serta pucat. Lalu ibunya bertanya apakah Arhan merasa tidak enak badan atau ada yang lainnya. Tapi jawaban Arhan di meja makan malah melantur dan tiba-tiba berkata, "Bukan saya pelakunya." Dengan wajah terkejut, Bu Ana merasa sangat aneh dengan watak anaknya ini, seolah-olah ia sudah melakukan suatu tindakan kriminal.
Tapi Arhan di situ berdalih kalau ia hanya sedang menghafal sebuah dialog untuk PR pelajarannya di sekolah. Setelah selesai makan, Arhan berangkat menggunakan motornya. Di tengah perjalanan, ia berkendara dengan pelan dan santai. Ketika akan berbelok, ia melihat ke kaca spion dan terlihat di spion itu ada Vito beserta motor yang ia pakai ketika balapannya dengan Arhan. Dan terlihat juga kalau ada banyak darah dari tubuh dan juga beberapa bodi motor yang ia kendarai. Niat hati akan berbelok, tapi ia malah terus melihat ke arah kaca spion sampai akhirnya ia hampir menabrak seorang pejalan kaki yang akan menyeberang. Untungnya, ia dengan sigap menarik tuas rem. Si pejalan kaki itu marah pada Arhan karena hampir menabrak dirinya. Di situ Arhan langsung meminta maaf kepada pejalan kaki yang hampir ia tabrak. Untungnya, pejalan kaki itu menerima permintaan maaf dari Arhan dan memutuskan untuk tidak memperlebar masalah. Pejalan kaki itu juga langsung pergi dari situ. Sementara Arhan langsung menengok ke arah belakang untuk memastikan apakah benar kalau yang ia lihat di kaca spion tadi adalah Vito. Tapi dalam pikiran Arhan, ia tahu benar kalau Vito sudah meninggal dunia. Dan tidak mungkin kalau ia selamat. Dari situ, Arhan mulai berpikir kembali apakah Vito ingin membalaskan dendam atas kematiannya. Kalau memang iya, maka hidupnya tidak akan tenang. Ketika sampai di sekolah, Fatur menjadi orang pertama yang menyambut kedatangan Arhan di kelas. Tapi wajah Arhan sangat terlihat tidak bersemangat dan lesu yang membuat Fatur menjadi heran. Mimik wajah yang diperhatikan Arhan berbeda dari biasanya. Ia terlihat seperti tidak tenang dan gelisah setiap saat. Fatur langsung memberi nasihat kepada Arhan kalau ia tidak merasa bersalah dengan apa yang terjadi. Karena kecelakaan yang dialami Vito bukanlah kesalahan Arhan, melainkan kelalaian dari Vito sendiri. Di situ Arhan hanya bisa mengangguk tanpa terucap satu kata pun. Di saat jam pelajaran dimulai, fokus Arhan juga sangat buyar. Ia terus melihat ke setiap arah di kelas dan ketika ia melihat ke arah bangku kosong di belakangnya, ada sosok yang menyerupai Vito dengan kepala yang masih menggunakan helm. Arhan menggosok kedua bola matanya, takutnya kalau itu adalah khayalan atau fantasinya saja. Tapi setelah ia menggosok kedua matanya, Vito masih terlihat duduk di situ dengan pakaian yang sama ketika ia balapan dengan Arhan. Lama-kelamaan Vito mulai berjalan ke arah Arhan dengan setiap darah yang keluar dari tubuhnya. Arhan nampak cemas dan berkeringat dingin, tapi tanpa ia sadari, Pak Eman yang sedang menerangkan di situ memanggil Arhan dari tadi. Ia baru sadar ketika Fatur menepuk pundaknya dengan cukup kencang. Pak Eman di situ bertanya apakah Arhan hari itu baik-baik saja karena ia terlihat kurang sehat dan pucat. Dengan jawaban singkat, Arhan hanya mengangguk-angguk kepalanya. Tapi karena tidak yakin, Pak Eman segera menyuruh Arhan untuk pergi ke UKS dan beristirahat kalau sedang merasa tidak baik. Fatur mengantar Arhan ke UKS dan sedikit membopong tubuh Arhan. Arhan terlihat sangatlah lemas hanya karena teror itu. Sesampainya di UKS, Arhan langsung berbaring di situ dan Fatur berencana untuk kembali ke kelas untuk belajar. Tapi saat hendak keluar, Arhan memegang baju belakang Fatur dan berkata kalau ia berkeinginan untuk ditemani di UKS. "Tuh udah gedehan, jangan kayak bocah," ucap Fatur pada Arhan. Tapi saat melihat raut wajah Arhan, Fatur sedikit mengerti dan tetap menemani Arhan di ruang UKS. Di situ Arhan hanya termenung dan tidak mengeluarkan sepatah kata, terlihat juga matanya yang sayu. Fatur menjadi tambah keheranan dengan apa yang terjadi dengan teman baiknya ini. Beberapa hari berlalu, Arhan terlihat sangat santai dengan cerita. Tapi setelah kejadian itu hidupnya nampak sangat tidak tenang. Pikiran Fatur semakin menjalar kemana-mana dan dengan intuisinya ia menebak apakah yang terjadi kepada Vito bukanlah kecelakaan. "Jangan keras-keraslah ngomongnya," ucap Arhan dengan mengerutkan dahinya. Di situ Arhan menjelaskan perkara yang sebenarnya kepada Fatur dan kenapa bisa ia terlihat nampak terus tidak tenang setiap saat. Setiap penjelasan Fatur cerna dengan jelas dan dari situ Fatur lumayan kecewa kepada teman baiknya itu karena Arhan yang ia kenal tidak akan berbuat hal sebodoh itu.
Tapi walau tahu tindakannya dilakukan Arhan itu salah, Fatur tidak mau Arhan masuk ke dalam jeruji besi yang dingin. Fatur terus menjaga rahasia itu dari semua pihak yang akan membela Arhan jika suatu waktu ia disudutkan oleh satu pihak. Selepas dari UKS, Arhan dan Fatur pergi menuju kantin sekolah karena perut mereka yang keroncongan. Mereka berdua jalan bersama ke kantin dan duduk di bangku jajaran belakang. Baru sebentar duduk, Fatur izin ke toilet karena perutnya merasa tidak enak. Ia melewati lorong sekolah, tapi anehnya juga lorong kelas menuju toilet sangat sepi, tidak ada orang seperti biasanya. Saat berjalan, Fatur melihat ada seorang yang nampaknya seperti Vito ketika balapan dari ujung lorong. Dan semakin lama, sosok Vito itu mendekat dan membuat Fatur kaget saat melihatnya. Walau mukanya yang ditutupi helm, tapi badan yang bercucuran darah membuat Fatur mual dan takut kala melihat sosok Vito. Tidak kuat membendung perasaan takut, ia segera lari kembali ke kantin tempat Arhan duduk di sana. Fatur datang dengan nafas terengah-engah dan muka yang panik. Ia menceritakan kalau ia melihat sosok Vito di ujung lorong ketika akan pergi ke toilet. Arhan juga sangat kaget saat tahu akan hal itu. Kini Fatur sudah tahu kenapa alasan Arhan menjadi seperti terlihat tidak tenang dan terus menunjukkan raut wajah yang panik. Karena Fatur tahu akan kebenaran yang terjadi, kini Vito juga ikut menunjukkan sosoknya pada Fatur. Bel sekolah berbunyi tanda masuk jam pelajaran. Mereka berdua kembali ke dalam kelas dan mengikuti jam pelajaran. Kini hati Fatur juga ikut menjadi tidak tenang dibuatnya. Hal itu tidak terlepas dari kebenaran yang disembunyikan oleh Fatur, walau ia tahu apa yang terjadi. Di saat bersamaan, Pak Eman kembali masuk ke dalam kelas dan memanggil Arhan ke ruangannya. Arhan langsung mematuhi perintah Pak Eman dan menuju ke ruangan Pak Eman. Arhan pun duduk di kursi yang sudah disediakan dan Pak Eman juga duduk di kursi miliknya yang berada di depan Arhan. Ketika di dalam ruangan Pak Eman, Arhan merasa sedikit heran kenapa tiba-tiba ia dipanggil ke ruangan Pak Eman, padahal ia merasa tidak memiliki masalah atau melakukan kesalahan. Pak Eman duduk sambil menyalakan sebatang rokok, padahal Pak Eman sebelumnya tidak pernah terlihat merokok di dalam ruangan atau lingkungan sekolah. Pak Eman hanya diam dengan tatapan kosong dengan rokok yang terjepit di tangannya, sementara Arhan hanya bisa menundukkan kepala. Lantas, Pak Eman tiba-tiba berdiri membelakangi Arhan sambil menghadap ke arah jendela sambil melihat pemandangan luar. Arhan semakin takut dan keheranan. Sebenarnya apa yang akan dilakukan Pak Eman saat itu? Tiba-tiba, rokok yang tengah dipegang Pak Eman dimatikan dengan cara mengusapkan ke tangannya sendiri. Bahkan suara nafas Pak Eman terdengar sangat berat kala itu. Setelah itu, Pak Eman berbalik dan seluruh matanya hanya berwarna putih tanpa ada pupil mata yang terlihat. Arhan langsung terkejut dan terjungkal dari kursinya saat penampilan Pak Eman menjadi aneh seperti itu. Sesegera mungkin Arhan berusaha keluar dari ruangan Pak Eman, tapi lagi dan lagi, setiap ia ingin meninggalkan kejadian anomali yang ia hadapi, pintu selalu terkunci. Tapi untungnya dari luar ada seorang yang membukakan pintu ruangan itu dan saat melihat itu adalah Pak Eman sendiri. Arhan bingung padahal tapi ia melihat Pak Eman berada di dalam dengan tingkah yang aneh. Tapi kini tiba-tiba ada Pak Eman yang membukakan pintu dari luar dengan tampilan yang normal. Pak Eman lantas bertanya kenapa Arhan bisa masuk ke ruangannya, padahal pintu itu ia kunci saat meninggalkannya. Arhan memberitahu kalau Pak Eman sendiri yang memanggilnya ke ruangan itu. Pak Eman malah balik heran dengan informasi Arhan. Ia tidak merasa kalau ia memanggil Arhan ke ruangannya, karena Pak Eman juga baru saja dari ruangan kepala sekolah. Arhan semakin bingung dengan semuanya dan memutuskan untuk pamit pada Pak Eman untuk kembali ke kelas. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore yang menunjukkan waktu pulang untuk Arhan dan Fatur. Arhan meminta Fatur untuk menyetir motor karena merasa belum baikan. Fatur pun setuju dengan permintaan Arhan. Di perjalanan, Arhan meminta untuk berhenti di sebuah warung biasa mereka jadikan base camp untuk membahas masalah yang mereka hadapi. Tanpa banyak percakapan, Fatur langsung melaju ke tempat yang dimaksud itu. Sampailah mereka berdua di sana dan langsung berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan mereka tentang masalah ini.
Tapi setelah beberapa lama mereka berdiskusi, tidak ada jalan keluar sama sekali. Yang ada hanya pemikiran buntu. Karena tidak ada penyelesaian dari masalah, mereka berdua memutuskan untuk segera pulang. Jam saat itu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Jalan sudah mulai sedikit gelap dan jalan juga sudah tidak ramai. Lampu lalu lintas berwarna merah di sebuah perempatan. Saat itu mereka berhenti dengan pelan. Sampai tiba-tiba dari belakang terdengar suara motor yang tidak asing bagi mereka. Tiba-tiba motor yang mereka berdua kenali terpampang di samping mereka dengan pengendara yang tidak asing, yaitu Vito. Vito saat itu menunjukkan postur seakan ia menantang balapan kepada keduanya. Saat lampu sudah hijau, Fatur langsung menarik gas dan tidak mempedulikan yang ada, pikirannya hanya kabur sejauh mungkin dari sosok Vito. Tidak disangka walaupun Fatur sudah menarik gasnya, Vito masih bisa mengejar. Arhan melihat ke belakang dan sangat terkejut. Setiap ia melihat sosok Vito di motornya itu selalu terlihat darah yang terus menetes ke setiap bagian dari motornya. Lama-kelamaan Vito sudah sejajar dan semakin mendekat ke samping motor yang dinaiki Arhan dan Fatur. Karena itu juga Fatur dan Arhan ingin menghindar. Tapi sayangnya ketika Fatur terlalu panik karena Vito ia tidak melihat jalan dan menabrak trotoar jalan. Entah beruntung atau Tuhan yang masih baik kepada mereka, mereka berdua masih selamat dari kejadian itu. Tapi ada luka yang lumayan dialami keduanya. Tangan Fatur susah digerakkan, yang nampaknya kalau tangan Fatur patah karena tertimpa badan motor. Sementara Arhan terluka di bagian keningnya yang membuatnya mengeluarkan darah. Tapi luka itu tidak terlalu parah dibandingkan yang dialami Fatur. Ia tidak bisa mengendarai motor Arhan lagi. Karena tidak ada orang juga, mereka sempat duduk terlebih dahulu dan Arhan berencana untuk pergi ke rumah orang tua Vito untuk memberitahu apa yang sebenarnya. Arhan sudah siap dengan segala konsekuensi yang ada karena ia sudah tidak kuat dengan teror dari Vito. Setelah itu, karena Fatur tidak bisa menyetir, lantas Arhan menggantikannya dan berangkat langsung menuju rumah Vito. Sesampainya di rumah Vito, mereka berdua tiba-tiba disambut oleh ayah Vito, Pak Ahmad, yang berparas mengenakan peci dan bersarung tengah berada di depan rumah. Waktu itu baru saja sudah menunjukkan selesai azan maghrib dan Pak Ahmad juga baru kembali dari masjid. Mereka berdua permisi masuk ke dalam rumah Pak Ahmad dan berbincang di teras. Pak Ahmad terlihat santai dan kata pertama yang keluar adalah meminta istrinya keluar dan mengambil kotak obat karena terlihat mereka berdua terluka. Pak Ahmad sangat ramah pada mereka berdua yang membuat mereka berdua merasa malu dengan maksud dan tujuan mereka berdua sebenarnya. Saat itu Arhan langsung menjelaskan yang terjadi sebenarnya kepada Pak Ahmad. Tapi di luar dugaan, Pak Ahmad sudah tahu akan hal itu dan hanya menanggapinya dengan santai. Sebenarnya beberapa hari lalu sudah ada petugas polisi yang datang ke rumahnya dan memberikan bukti mengenai kecelakaan yang terjadi kepada anaknya adalah bukan kecelakaan melainkan ada faktor eksternal. Di situ Arhan langsung bersujud sambil menangis meminta maaf kepada Pak Ahmad sampai sejadi-jadinya. Di situ Pak Ahmad hanya tersenyum dan bercerita kepada mereka berdua tentang Vito anaknya. Vito selalu dipaksa untuk hidup di lingkungan agamis. Pak Ahmad ingin anaknya menjadi seorang yang taat agama dan terus memaksakan keinginan egoisnya. Pak Ahmad tidak tahu kalau anaknya sejak dulu tidak nyaman dengan caranya, tapi dia terus berpura-pura suka. Sampai Pak Ahmad baru tahu kalau anaknya mempunyai hobi balapan. Dan di suatu malam Vito keluar rumah tanpa izin dan saat Pak Ahmad tahu kalau anaknya akan keluar, ia memarahi dan mengancam anaknya. Sumpah serapah keluar dari mulutnya karena terbakar amarah dengan berucap untuk keluar dan tidak kembali lagi. Walau sampai pagi ia izinkan, tapi tanpa disangka ia mendapat kabar kalau anaknya tewas dan ditemukan di pagi hari. Mendengar cerita dari Pak Ahmad, Arhan sangat tersentuh dan menceritakan kalau ia terus digentayangi oleh sosok Vito yang membuatnya tidak tenang. Di situ Pak Ahmad mengajak mereka berdua untuk berziarah ke makam Vito untuk meminta maaf dan mendoakannya. Arhan dan Fatur pun setuju. Di keesokan harinya, mereka semua pergi ke makam Vito dan berdoa bersama dengan harapan ia bisa tenang di sana. Melihat Arhan dan Fatur, Pak Ahmad sedikit mengucurkan air mata dan saat matanya ia gosok, sepintas terlihat Vito di antara mereka berdua yang tersenyum
dengan melepas helmnya. Akhirnya Pak Ahmad bisa melihat terakhir kali senyum anaknya itu. Dan di situ Arhan juga berhenti dari dunia balapan liar dan menjadi hidup kembali seperti semula. Terus dukung Setan Astral agar cerita-cerita seram lainnya dapat selalu tersaji untuk Anda.